Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Benar-benar saya sendiri yang sudah tua ini merasakan bahwa sebenarnya kita ini memang betul-betul makin merasakan bahwa semua itu hanya menjalani apa yang telah ditentukan oleh Allah. Pada waktu mau kesini saja, saya sudah ada keyakinan tidak akan sampai kemari. Pertama, begitu saat akan kesini, mendung dan guntur. Karena sudah bersiap, tapi ada lihat. Inilah tanda apa? Tanda saya masih belum yakin bahwa Allah lah yang menentukan, bukan kita. Hati ini masih berkata, kemudian alhamdulillah tidak. Di tengah jalan hujan. Di situ pun tuan rumahnya, wah inilah saya bilang kalau tak ada. Berkali-kali saya rumah Anda ini belum pernah satu kali pun saya mampir. Sehingga semakin kita saudara sama muslim. Akibat hujan saya mampir. Dan saya hindari air. Saya minum air. Kenapa? Sampai di sini. Di sini saya sebenarnya sudah ada rencana bahwa kita sampai sini sebenarnya hanya maghrib, salat maghrib paling lama. Kalau tidak sampai maghrib kita pulangkan, saya akan melaksanakan. Tapi semua itu rencana Allah yang berlaku. Kita membuat hanya rencana saja. Sampai di sini, ya Amir minta. Saya juga bersama teman yang membawa saya. Kalau dia berkeberatan, saya bisa tolak. Dia nggak berkeberatan. Oh iya, malah itu dari sudah kata Allah kata nah. Jadi betul-betul kita kalau kita jalani semua ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang begitu. Kemudian di sini saya bisa melihat. Inilah saya perlu juga orang tua sehingga cara sholat di sini perlu juga yang saya kasih tahu. Dan itu mungkin kehendak Allah. Gitu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita betul-betul bersyukur kita mendapatkan nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi itu saja dapat itu saja syukurnya tidak bisa terbalas. Yaitu nikmat iman dan Islam itu saja. Bill Gates itu miliaran hartanya, miliaran triliun, bukan miliaran rupiah. Orang terkaya di dunia itu kafir. Khalid fiha abada, yakin pasti di neraka nih. Ini nikmat seperti ini tidak bisa terbeli dengan apapun. Jadi mengingat iman Islam dan Islam itu kita mesti mengeluh, tidak boleh. Nabi Ayub habis badannya, hanya meminta tolong aja dia malu. Kita ini belum apa-apa sudah ya Allah belum apa-apa. Tapi diminta sedikit aja untuk berkorban, mikir berkorban. Bayangkan korban Nabi Ibrahim untuk dibelai anaknya. Apa bedanya cuma nyembelih kambing? Coba kita baca diri kita. Maka kalau kita ingat iman ini dan kita berpikir supaya iman kita sempurna. Rasulullah menyatakan, la yu'minukum hatta akuna awan al iman itu. Belum sempurna iman dari kalian sebelum hawa nafsunya dikalahkan dengan ketetapan Rasul. Sunnah Rasul itu yang utama. Bukan ketetapan kita, kehendak kita, tapi ketetapan Rasul. Saya ada duit sekarang.
Kalau saya bilang dengan teman-teman saya waktu ambil pensiun ini yang ke-13, ini betul-betul dari Allah untuk kurban sebenarnya. Cuman Allah tidak silahkan. Kenapa? Waktunya menjelang kurban. Semua pensiunan kalau orang masih yang muda kan masih untuk anak sekolah tujuannya untuk biaya sekolah. Pemerintah kan gaji 13 itu untuk bantu anak biaya sekolah. Pensiun aja yang sekolah. Anaknya sudah jenggot semua. Nggak ada sekolah lagi. Kebutuhan dunia ini pasti banyak. Tapi kenapa tidak kurban dulu? Sesuai betul ini sudah dikasih jalan. Dan biayanya melebihi, nggak sampai, nggak habis pensiun itu dengan kurban. Nah itu kira-kira kalau kita mau membaca betul bagaimana? Kenapa? Kalau kita kaji nilai kurban ini, ibadah, semua ibadah kita dari sholat segala macam ini kan ibadah wajib betul. Sholat ini ukurannya sholat ini. Oleh karena itu kalau dalam mazhab Syafi'i yang paling keras, satu saja dengan sengaja dia tinggal sholat kafir. Wajib dia syahadat lagi. Bukan taubat, wajib dia syahadat lagi. Dengan sengaja. Dan sholat waktunya enggak, bukan benar. Paling enggak dia kalau zuhur itu kan sampai menjelang asar waktunya itu lapang betul. Walaupun sebenarnya bagi orang yang betul-betul sunnah Rasul, yang datang ke Rasul, mengejar betul waktu yang kesini afdal yaitu di awal waktu. Itu yang paling afdal. Tapi dia bisa kapan? Enggak ada alasannya dia tidak sholat kan gitu. Jadi itu kan ingkar namanya. Itulah kira-kira. Nah seperti itu, tapi semua itu tadi sholat segala macam itu bapak sekalian dibanding kurban, semua sholat itu segala macam diperhitungkan nanti. Kita kan nanti akan ditanya dulu ya berhisab mau ini baru menerima ganjaran kita apa tangan kiri atau tangan kanan dari amal. Tapi kurban Rasulullah menyatakan darahnya belum menetes sampai ke tanah, Allah sudah menerimanya. Kita di Indonesia ini yang kurban ini kayaknya memang dia nggak enteng Pak. Sehingga satu kampung sudah hebat duit percaya 10. Padahal penduduknya 50. 10 kambing atau 5 sapi. Tapi saya nemukan kemarin Pak, Masya Allah, di ujung Jakarta perbatasan dengan Bogor, Cibubur. Di Cibubur itu satu kampung 100 ekor sapi. Sehingga berlebih dari desa. Dibagikan ke desa lain. Kenapa? Karena dia mengumpulkan setahun. Orang di viral kan, orang NTB. Kalau ada HP mungkin di viral. Pemulung satu sapi. Saya aja terpukul karena saya baru kambing. Pemulung sapi. Jadi semua itu dinamal amalu niat. Kalau berniat, Allah kan tahu niat kita. Allah lancarkan. Masuk akal nggak pemulung yang ngumpulin plastik itu? Bisa. Atau tukang beca naik haji. Pegawai negeri sampai bulan 4 pensiun nggak naik haji juga. Bukan nggak cukup, nggak mau. Ya, jadi itulah niat itu. Yalah, niat. Ini mukadimah saya malah. Yang saya sampaikan ini mukadimah. Belum di sini, jadi saya sudah mau perhitungkan. Ya kira-kira jarum panjangnya jam 9. Jadi ya 12 menit lagi. Saya begini. Badan saya sekali lagi. Jadi kita ini beruntung di dalam dakwah. Dan kita jangan sekali-sekali kita menganggap kalau orang yang belum tahu, ya, yang belum tahu itu, jangan kita merasa ya enggak, ya ini. Jangan kita hilangkan pahala kita itu karena salah dari orang. Kita diajarkan oleh Rasulullah kita itu husnuzon, harus husnuzon. Jadi kalau dianggap ini benar-benar biasa. Lah, orang sahabat ngajak orang mau masuk Islam, ini ngajak sholat saja 70 kali aja masih terus saja. Kita hanya pegang 3 kali, batasnya, lebih kan lagi. Padahal sampai 70 kali, biar orang itu enggak, dia dapat pahala ini 70 kali ini. Enggak sama dengan cuma 3 kali tadi. 3 kali belakangannya saya nggak mau lagi, malah hilang.
Orang perintah Rasul kan berhenti, dia berhenti sendiri. Hilang pahalanya tadi dengan ngomelnya itu. Jadi kalau kita sudah tidak kita sudah yakin betul bahwa dakwah itu tugas setiap muslim. Karena kita punya kewajiban dan tugas. Kita diciptakan kewajiban kita ibadah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kita ada tugas dari diri kita untuk meneruskan risalah Rasul. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah itu hanya batas itu saja, tidak diutus Rasul lain. Kalau nabi-nabi zaman dahulu kan satu periode ganti nabi lagi, ganti lagi nabi. Enggak, karena tugas itu pindah ke kita. Jadi karena tugas kita harus tahu di pundak kita ini. Itu. Dan dalam menyalakan ya, kita harus ikhlas. Ini sedikit aja gitu saya karena terus terang karena sudah tua. Mana yang ingat aja saya kan? Ya orang nggak ada, jadi nggak saya susun. Cuman mudah-mudahan yang cepat diatur bisa diambil. Karena waktunya cuma sedikit. Kita ini terpengaruh ya, dengan penyebutan. Gara-gara penyebutan, karena penyebutan itu kita tidak paham. Padahal penyebutan itu ada makna betul dalam Islam. Pertama penyebutannya apa di dalam Al-Quran? Yang selalu saya baca dan itu rukun dalam khutbah adalah wasiat takwa. Sekarang sudah banyak itu ceramah khutbah ini ya, yang sudah tidak mengikut lagi aturan sebenarnya. Walaupun ini menyebutkan wasiat takwa. Kenapa? Sudah disepakkan dulu. Kalau yang dia rukun itu, maka di kitab khutbah itu, yang rukun itu sebenarnya dalam bahasa Arab. Itu bahasa aslinya. Karena kalau kita benar-benar mau ngikut Imam Syafi'i, kita ini nggak boleh bahasa Indonesia apa? Ya kan mendapati 2 rakaat salat zuhur. Maka salat Jumat itu 2 rakaat, karena yang 2 rakaatnya jadi khutbah. Tapi kita kan bahasa Indonesia, malah panjang betul. Malah jadikan kampanye, itulah gara-gara gitu. Kalau cuma khutbah kan masih tua, yang masih bahasa Arab aja, nggak lebih dari yang dia. Kenapa dia juga ngerti kan? Mau nambah apa lagi? Jadi yang dengar nggak ngerti, yang bacanya nggak ngerti. Maka kita bilang bahasa Indonesia supaya orang ngerti gitu kan. Tapi rukun mesti dalam bahasa Arab. Apa rukunnya yang bahasa itu? Ibadallah, usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah wa fazal tattaqun. Itu kan hai hamba Allah ya orang yang beriman, kalau ya ayyuhallazina amanu misalnya, wasiatkan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung kalau teramal. Itu kira-kira atau kamu dapat rahmat takut ya tuflihun kalau kamu beruntung. Nah, kita sudah rubah dengan saya dari mimbar ini. Jadi Arabnya nggak dibaca lagi kan, banyak begitu kan. Saya mengajak diri saya dan para hadirin agar kita bertakwa kepada Allah. Padahal mestinya itu dia terjemahkan lagi saja. Yang Arabnya tetap karena itu. Tapi asal dia masih berwasiat, belum batal. Gitu aja kira-kira gitu kan. Sekarang akhirnya banyak yang tak baca lagi. Karena dia sudah paham, lupa yang rukun dalam dia ceramah. Karena dia sudah biasa dia ceramah. Ceramah itu biasanya kalau ceramah kalau diterjemah nggak dibaca. Kalau ceramah itu paling dia dengan selawat, alhamdulillah, kemudian dia selawat, kemudian syahadat, kemudian dia baca ayat. Gitu kan? Di situ kan yang paling sering ayat yang dibacakan tentang takwa itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya selalu dibacakan bahwa makna antara itu jangan kamu mati dulu sebelum kamu Islam. Artinya kamu mati dulu sebelum kamu berserah diri kepada Allah. Jadi ini kita yang penting saya Islam. Jadi kita mati dalam Islam. Pengertian terjemahnya begitu. Coba mempelajari tafsir. Apa betulnya itu sebenarnya? Ternyata dalam ajaran kita dalam Al-Quran dan pengetahuan ulama menyampaikan bahwa Islam ini ada 5 tingkatan. Sekarang disebut Muslim, itu orang Islam. Orang kalau sudah mengucap 25 syahadat, dia Muslim. Makanya dulu
Rasulullah SAW marah betul sama sahabat yang waktu akan membunuh mancung kafir, orang itu sadar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipancungnya aja. Itu alasan supaya nggak saya bunuh dia. Sadar dia. Tadi baik-baik aja sadar, nggak mau mana kata perang. Sudah mau saya bunuh, mau cek sadar dia. Tetap aja dibunuh. Dilakukan Rasulullah. Terus sahabat itu, salah sahabat membunuh orang yang sudah mengucapkan sahabat. Panggil Rasulullah kelihatan marah. Kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan sahabat? Iya Rasulullah. Ya kalau dia kan mau selamat dari pedang saya. Dia ucapin. Kalau enggak, atau dia yang menang saya sudah tinggal saya gitu kira-kira. Jadi sudah mau diri dia. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, kamu menganggap orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Kamu menganggap orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Apa kamu tahu hati dia? Kalau pada saat itu hidayah Allah datang sama dia, kamu membunuh seorang muslim, besar betul dosa. Sampai bertobat kembali sahabat. Itu muslim. Jadi kita kalau orang sudah muslim kayak dia, kalau usah lagi kita ngomong dia KTP, kalau dia itu Islam KTP ada, tidak ada. Islam kalau dia mencoba berusaha, tapi dia baru Islam. Tingkatannya paling bawah ya. Baru mukmin, orang yang beriman. Dibedakan kan? Allah berfirman muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yang mukmin ini adalah orang Islam yang membawa syariat, orang yang sudah ibadah. Bukti imannya itu karena Rasulullah menyatakan, saksikan kalau orang yang selalu ke masjid dia beriman. Jadi ciri orang beriman dia ke masjid, bukan ciri orang Islam itu. Orang yang ke masjid itu ciri orang beriman. Itu yang disebut mukmin. Tingkat kedua, apa cukup kita mukmin itu untuk kita mendapatkan surganya Allah? Karena Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang takwa. Jadi surga itu bukan untuk orang Islam, untuk orang takwa. Itu bukanlah seluruhnya. Makanya nggak salah kalau dia bilang nanti orang masuk ke dalam neraka sakor itu dengan sorban-sorbannya. Berarti orang Islam pakai sorban itu masuk neraka dia. Karena dia tidak takwa artinya. Kalau takwa nggak ada, takwa pasti masuk surga. Nah itu ketiga. Yang ketiga dari yang mukmin tadi, kan nggak cukup mukmin karena belum sampai ke derajat takwa. Adalah muhsin. Inna Allah ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah senang dari orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan, orang yang baik. Jadi orang yang beriman, dia beriman tapi mulutnya nyakitin orang, belum muhsin. Dia beriman supaya keluar ngomongin orang, ghibah, sa'adu begini, sa'adu begini, sa'adu begini. Enggak dicek surga itu. Karena di Quran dikatakan orang yang ghibah itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Allah marah itu. Baru derajatnya muhsin. Apa cukup muhsin? Belum ada. Oh, iddat lil muhsinin enggak ada. Oh, iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang bertakwa, bukan orang mukhlis. Nah, di sini ulama berpaham di mukhlisnya ada dua. Mukhlis dan mukhlas. Mukhlisin dan mukhlasin. Jadi yang mukhlas itu mukhlis yang sudah lebih dari mukhlis lagi. Kalau yang mukhlis ini yang ikhlas semata-mata Allah. Semata-mata Allah. Semua kita kerjakan lillahi ta'ala. Kita ini kan banyak lillahi ta'ala menurut Salifah Imam sallallahu alaihi wasallam. Mahmuman lillahi ta'ala. Kuat kedengaran kita. Padahal sebenarnya ini mertua. Karena dia apa masjid kalau tak mertuanya ada. Bukan lillahi ta'ala. Lidahnya lillahi ta'ala,
Tapi sebenarnya lil mertua. Begitu mertuanya pulang, apa mesti lagi dia? Ya kan? Ada nggak yang gitu? Ada, nggak bisa dicontohin, ada. Begitu. Dia sembahyang di rumah dia sembahyang, kau sekutan. Kau masjid coba sopan katanya. Padahal Allah itu di rumahnya juga Allah. Di masjid juga Allah yang dihadapinya. Di rumah dia kuliah kulhu. Coba di masjid dia sabihis dia baca. Jadi yang kayak gitu namanya belum mukhlis. Kalau mukhlas lebih dari itu. Apa? Dia tidak pernah memikirkan diri, dia hanya memikirkan apa yang diberikan Allah. Nggak lagi memikirkan diri. Pokoknya ini hari apa yang Allah. Ini apa Allah kepada saya. Semuanya Allah saja. Dan orang mukhlas ini diterangkan Allah dalam Al-Quran pernyataan iblis. Waktu iblis dikeluarkan dari surga, iblis ketemunya di surga. Gara-gara dia membujuk Allah marah, dia akan bersujud sama Adam. Kan ingkar kepada Allah, orang yang nyuruh Allah. Dia nggak mau. Hanya karena Adam katanya dari tanah, saya bagaimana saya punya? Saya dari tanah, di Adam dari tanah, kan saya dari api. Lima saya masa sujud ini. Yang nyuruh perintah itu aku adalah Allah. Dia tingkar kepada Allah itu. Tidak bersujud. Kamu keluar. Dan kamu nanti tidak akan masuk surga. Oke. Kira-kira kalau kita ini, oke Tuhan. Tapi beri saya umur yang panjang. Kasih saya umur yang panjang. Sehingga diberi oleh Allah umurnya. Setelah mati semua anak Adam, baru iblis itu mati. Jadi iblis yang dari zaman Adam itu masih hidup sekarang ini. Entah beranak bercucu dengan segala macam, dianya yang rajanya masih hidup. Dia bilang, beri saya Allah, kenapa? Saya akan melakukan kalau di depannya politik untuk menggoda semua anak Adam, itu saya ajak pengawalan saya di kecuali, nah ini dia bongkar, kecuali hamba-hamba yang mukhlasin. Jadi kalau yang derajat mukhlasin, setan nggak berani lagi, iblis nggak berani lagi. Contohnya Abu Bakar, Umar iblis melihat Abu Bakar lari. Bagaimana menggoda? Kalau kita masuk ke dalam perut kita ini, masuk ke darah kita ini, kalau sama Abu Bakar ketemu aja lari. Ini mukhlasin bukan main. Sehingga kita bersangka baik, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum itu semuanya mukhlasin dan semua sudah muttaqin. Itulah tingkatnya muttaqin. Nah, muttaqin inilah kalau di khutbah segala macam dikatakan kita ini orang yang bertakwa yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Betul itu. Orang yang muttaqin itu yang sudah muttaqin begitu. Dia pasti melaksanakan semua perintah Allah, dia meninggalkan semua larangan Allah. Kalau sudah seperti itulah yang sudah muttaqin. Dan orang yang sampai muttaqin itu tadi yang sudah sampai mukhlasin. Nggak mungkin kalau dia baru mukmin, batu-batu mukmin sudah bisa meninggalkan semua, masih sembahyang, ya. Dalam ya Allah, orang kalau yang orang-orang yang sudah bertakwa itu pasti di awal waktu dia sudah mepet sehingga sembahyangnya jadi horas, habis lohor asar, azan sekalian kan nggak payah-payah untuk 2 kali semuanya itu saja. Maghrib dengan isya nyambung aja, kalau itu biasa wajar. Tapi dari asar ke maghrib, yang dilakukan orang sebenarnya. Karena waktu asar itu waktu yang paling jelek kalau bilang maghrib dia tetap sholat. Waktu yang uzur. Jadi kalau asar itu paling bagus awal waktu. Dan setelah asar itu paling bagus kita sebenarnya belajar agama. Karena Rasulullah mengajarkan, ya, halaqah Rasulullah itu umumnya itu ba'da asar. Ba'da asar. Makanya, nah itulah kira-kira. Kita kalau tahu seperti itu, berarti kita sudah mendapatkan nikmat iman, kita berupaya benar mencapai derajat kita seperti itu.
mencapai derajat kita mutakin. Nggak bisa enggak. Kalau kita sampai derajat mutakin itu jalan tol. Yang kita dengar dalam pengajian lewat jembatan seperti kilat, yang itu mutakin semua. Nggak ada kalau dia baru muhsin lah, masih sudah baik, dia sudah baik. Belum. Orang yang mutakin lah yang dia kilat. Dan jangan kita jadi kayak orang Yahudi. Kalau nanti mampir ke neraka ya paling 1-2 hari lah. Mampir ke neraka itu 1-2 hari. Padahal kita sudah kasih tahu 1 hari itu 1000 tahun. 2 hari 2000 tahun. Umur saya ini 70 hari sudah menganggap begini mau dibakar selama 1000 tahun. Jadi jangan betul ada dalam hati itu keridhaan masuk neraka. Ridho masuk neraka jangan sama. Jangan ada. Kalau masuk neraka cuma sebentar. Itu Yahudi begitu kamu. Kami ini disayang Allah. Kalaupun nanti mau neraka. Dan kita supaya terhibur kayak gitu. Kalau kita sudah beriman, walaupun kita neraka, pasti nanti masuk surga. Ya Allah, kalau sahabat akhirat, 1000 tahun akhirat itu berapa? Ini dunia dibakar terus. Karena akhirat itu khalidina fiha abad. Kekal selama-lamanya, enggak ada lagi kita fananya. Kok benar akhirat itu. Jadi dalam hati kita harus hidup supaya kita jangan sampai sedikit kita mencicipinya. Nah untuk itu kita siap bersama-sama untuk mencari derajat takwa. Kita berlomba kalau soal itu. Fastabaqul khairat. Enggak bisa kita bersama-sama, sama-sama enggak. Kalau hal seperti itu kita masing-masing. Kita mau menyertai jauh, kita hanya mengajaknya. Dia mau syukur, gitu kan? Keluarga kita, jaminan kita, aku saya ngomongin. Jadi yang takwa tadi intinya, semua perintah Allah dalam Al-Quran yang ya kerjain semua. Nggak ada yang enggak. Kalau kita ada yang tidak kita kerjakan, berarti belum takwa. Itu ini hidup diri kita ini. Jadi memang sangat. Tetapi itulah tadi kita beruntung kita sudah diberi oleh Allah SWT nikmat yang paling tinggi yaitu nikmat iman. Itu yang ada betul. Nah untuk itu kita mensyukuri iman itulah kita. Oleh karena itu kita diajar oleh pendahulu kita, oleh guru kita, bahkan itu kan matanya Rasulullah SAW bahwa bagi kita ibadah kita kepada Allah SWT ini hanya 2 saja. Pertama supaya kita tidak orang yang egois adalah niat karena Allah. Lillahi ta'ala yang sungguh-sungguh tidak ada tapinya. Tidak ada lagi tapi lillahi ta'ala karena Allah saja. Tidak ada karena gak enak sama kawan, gak enak karena ini. Kalau masih ada gak enak belum lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua mengikuti cara dari Rasulullah SAW. Jangan sampai menyimpang. Maka sebagai akhir sudah cukup itu kan? Cukup. Kan sudah sampai ke takwa. Yang akhir saya di sini. Hadis Rasul menyatakan al-imamu diutamakan. Fa idza kabara wala tuqbil ila takbir. Fa idza raka'a farka wala tuqbil. Itu hadis riwayat Ahmad. Tapi bukan hadis itu adalah katakan hasan dan banyak atau sahih. Jadi tidak dhaif sama sekali. Kalau dhaif kan jadi pertentangan apa dia amal yang boleh. Jadi kata Rasulullah, imam itu diadakan beliau dari depan untuk makmum ikuti, kamu ikuti. Begitu kita sembahyang niatkan makmuman. Wajib makmuman itu ada niat kita mengikut imam. Itu kan kalau kita mengikut imam kata cara mengikut imam apabila takbir kamu juga takbir. Jangan kamu takbir sebelum imam takbir. Jadi kalau imam baru Allahu Akbar, kita jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Ini namanya ikut imam. Tapi jangan juga kelamaan. Jangan Allah baru Allahu Akbar. Kita baru sholli baru Allah. Nah, itu berarti bukan fa, tapi tsumma kemudian. Yang fa itu terus nyambung. Kan gitu. Fa idza kalau dia ruku juga kamu. Jangan kamu ruku sebelum dia ruku. Jadi Allahu Akbar tadi saya lihat orang Allah juga bareng sama imam. Di sini
Kalau kita nanti bahas perintahnya itu jangan dulu ruku sebelum ruku. Di hadis Baihaqi, dan jangan kamu ruku sampai melihat dia ruku. Arti melihat dia ruku, yang melihat kan yang belakang imam, kalau di sana kan nggak lihat. Tapi dia lihat di depannya kan, ya ini. Makanya kalau di Mekah itu, mestinya orang ngikutin yang namanya muballigh. Allahu Akbar kata imam kan, Allah. Nah itu yang diikuti. Ini enggak, yang Allah yang kedua itu sama dengan dia. Padahal mengikuti yang diomongin orang itulah dia yang bakal yang muballigh. Apa dia sujud? Sujud di depan. Jadi pokoknya, dan jangan kamu sujud sebelum dia sujud. Tapi itu bukan di Ahmad tadi. Kalau di Ahmad tadi, apabila imam sujud di depan. Itu yang kuat hadisnya. Kalau yang Baihaqi nggak kuat hadisnya. Hadisnya sama tentang itu. Ada tambahan dari Baihaqi itu, dan jangan kamu sujud sebelum lihat imam sujud. Jadi imam itu sudah nempel baru kita sujud. Kita enggak kadang-kadang bareng. Apalagi kalau imamnya yang tua bangun ke atas Allah, dia sudah duluan dari imam batal. Jangan main-main sholat. Duluan dari imam batal. Dia kan. Jadi maka saya katakan saya ada perlindungan karena saya beruntung ini sudah saya sampaikan juga bagi saya gitu katanya ini diamalkan saya jadi kita gini Pak, ini rahasianya, rahasia dakwah yang paling enak bagi kita. Dakwah itu mudah, dakwah itu kan cuma ngajak, beda dengan ustaz yang membelir. Itu kan menyampaikan, jadi tidak ada modal. Kalau kita enggak, kita ke masjid, udah itu aja kan. Apa beratnya kan? Ayo kita ke masjid. Itu dakwah. Dakwah itu hanya mengajak. Ayo kita ikut keluar 3 hari. Ayo kita ini. Yang lain enggak cukup ngajak-ngajak itu saja. Pahalanya lebih besar dari yang berdosa-dosa. Jadi kerjanya enggak berat. Pahalanya besar. Tidak. Kita dikasih tugas kita ini tidak dalam ini itu. Kan dikasih pahala yang banyak. Bayangkan kalau yang sudah berhasil. Ya, saya selalu bayangkan yang masih muda kan kayak Ustaz Idawi. Dia bisa sih. Kemarin yang berangkat itu 82 masuk Islam. Satu saja masuk Islam dia, semua apa yang dilakukan orang satu itu dia pahalanya sama dengan orang. Apalagi 82. Apalagi 82 itu ngajak orang lagi. Terus dia dapat. Ya kita gitu juga. Cuman itu yang saya bilang Pak. Beruntung saya satu pun belum. Cuman mengislamkan orang sudah sering. Tapi orang itu sudah orang lain yang berhasil. Betul dia masih Islam. Saya cuma yang menjadi ini yang dikerahkan itu dia ikut saja. Tapi dia itu mengislamkan, ngajak orang yang tentu masuk. Masya Allah. Dan itu tidak kalau dia tidak dimakan. Dagingnya terus. Dan itu diakui oleh Ustaz Abdul Somad. Saya Abdul Somad pun berapa kali kalau ceramah. Saya jangan dipanggil dai. Saya ini Ustaz yang ngajak orang sudah kumpul baru saya ceramah. Yang datang ini yang naik tempat itu yang main orang main apa namanya dilihat panggil sudah waktu sholat kita sholat dulu lah nanti kita menjematan dulu. Itu pengakuan dari pengakuan Gus Koyum di Jawa Timur. Sekarang kan itu salah satu ulama yang dihormati Gus Koyum yang dari Rembang itu kan maaf ini kan sebagian kita yang di sana banyak ya NU gitu ya kira-kira agak nggak terima tabligh apa. Tapi setelah dia memberikan pencerahan, salah satu yang dia buka benar bahwa ilmu hadis orang Al-Azhar itu bergurunya di India sama Syekh Yusuf Kandahlawi. Yang kita mentahal hadis saya kan mengatakan itu guru-guru murid-murid dia itu guru-guru besar di Al-Azhar itu murid-murid dia. Jadi ilmu hadis itu pusat di India. Nah itulah kira-kira. Jadi kita kan dulu a priori benar kenapa kita nah ini karena sudah sampai bukan udah lebih karena tambahannya malah yang banyak kan karena saya sudah selesai tadi sebenarnya saya menyampaikan ini mudah-mudahan Bapak dan Ustaz sekalian sama kisah kita yang dari saya ini berkenan saya sendiri yang menyampaikan harus mengamalkan apa yang saya sampaikan. Satu prinsip kita gitu kalau kita sudah bisa menyampaikan
Kan tadi kalau mengajak kan bukan berarti. Tapi tadi inti mengajak itu dia dulu. Semua perbuatan harus kita dulu, baru orang lain. Maka kita kalau baca hadis, semoga Allah kita diberi pemahaman dan kita amalkan dan kita beritahukan sama yang lain. Jadi tiap kita mengetahui satu hadis, kita amalkan dulu, baru kita ajak orang lain. Sebab kalau kita baca, kita sampaikan orang lain, kita nggak amalkan, azab lagi, bukan nggak nyambung, neraka. Kita nggak mau masuk neraka. Ini sudah tahu kan? Lima taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kaburan maqtan lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan yang kamu tidak lakukan? Sangat besar azab di sisi Allah bagi orang yang dia katakan nyuruh orang, ngajak orang dan sendiri tidak melakukan. Kurban, ayo kurban. Dia nggak kurban, neraka itu. Sholat, dia nggak sholat. Nah ini yang saya sampaikan untuk tidak beraturan dan ya sama. Tapi mudah-mudahan bagaimana bila kita akhirnya berdoa kepada majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.